Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa Pratiwi Hapili dari kelas A Ilmu Ekonomi. Di sini saya mengambil kasus Investri untuk tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, latar belakang. Investri merupakan perusahaan vintage lending yang berdiri pada tahun 2015 dengan konsep peer-to-peer atau P2P lending, yaitu mempertemukan lender dan borrower melalui platform digital. Fokus utamanya adalah pembiayaan berbasis invoice financing, di mana pelaku usaha dapat memperoleh dana dengan menjaminkan tagihan yang belum dibayar. Perusahaan ini beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga sejak awal memiliki legitimasi yang kuat dan dipercaya oleh masyarakat sebagai alternatif pembiayaan di luar perbankan. Selanjutnya, ekspansi dan meningkatnya risiko. Pada periode 2020 hingga 2022, terutama saat pandemi COVID-19, kebutuhan pembiayaan meningkat drastis karena banyak usaha mengalami kesulitan likuiditas. Investri merespon dengan memperluas penyaluran pinjaman. Namun, dalam kondisi tersebut, kualitas borrower cenderung menurun karena banyak usaha yang secara finansial tidak stabil. Selain itu, proses verifikasi invoice dan kelayakan kredit tidak selalu dilakukan secara mendalam. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko kredit, termasuk potensi gagal bayar yang lebih tinggi dan konsentrasi pinjaman pada borrower tertentu. Selanjutnya, munculnya keterlambatan pembayaran. Pada tahun 2023 mulai muncul tanda-tanda awal permasalahan, yaitu meningkatnya jumlah pinjaman yang mengalami keterlambatan pembayaran. Banyak borrower tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu, sehingga dana lender tidak kembali sesuai jadwal. Indikator seperti penurunan tingkat keberhasilan pembayaran atau TKB 90 menjadi sinyal bahwa kualitas portofolio pinjaman mulai memburuk. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor karena risiko kehilangan dana semakin besar. Selanjutnya, dugaan fraud. Masalah semakin kompleks ketika ditemukan indikasi adanya fraud yang dilakukan oleh beberapa borrower. Modus yang digunakan antara lain pembuatan invoice fiktif, manipulasi nilai tagihan, serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal pinjaman. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem due diligence dan verifikasi data oleh perusahaan. Selain itu, kurangnya pengawasan berkelanjutan terhadap borrower juga memperparah kondisi, sehingga praktik kecurangan dapat terjadi dalam skala besar. Selanjutnya, gagal bayar skala besar. Akumulasi dari berbagai masalah tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya gagal bayar dalam jumlah besar, mencapai ratusan miliar rupiah. Banyak lender, terutama investor individu, mengalami kerugian karena dana yang mereka investasikan tidak dapat dikembalikan. Berbeda dengan sistem perbankan, P2P lending tidak memberikan jaminan atas dana yang disalurkan, sehingga risiko sepenuhnya berada pada lender. Kondisi ini menimbulkan dampak finansial yang signifikan serta menurunkan kepercayaan terhadap platform. Selanjutnya, intervensi regulator. Melihat kondisi yang semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan melakukan intervensi dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional Investri. Regulator meminta perusahaan untuk memperbaiki sistem manajemen risiko, meningkatkan transparansi, serta memperketat proses seleksi borrower. Tujuan utama dari intervensi ini adalah melindungi kepentingan lender dan menjaga stabilitas industri vintage di Indonesia. Selanjutnya, penyebab terjadinya kasus. Penyebab utama kasus ini adalah lemahnya manajemen risiko dan sistem verifikasi dalam platform. Perusahaan tidak melakukan due diligence secara optimal terhadap borrower dan dokumen yang diajukan. Selain itu, ekspansi bisnis yang terlalu cepat membuat pengawasan menjadi kurang efektif. Faktor lain adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, terutama pasca pandemi, yang menyebabkan banyak borrower mengalami kesulitan keuangan. Kombinasi faktor internal dan eksternal ini akhirnya memicu terjadinya fraud dan gagal bayar. Selanjutnya, dampak dan risiko. Kasus Investri menimbulkan berbagai dampak dan risiko.
Bagi lender, risiko utamanya adalah kehilangan dana investasi karena tidak adanya jaminan pengembalian. Bagi perusahaan, dampaknya adalah penurunan reputasi, kepercayaan publik, dan terganggunya operasional bisnis. Sementara itu, bagi industri vintage secara keseluruhan, kasus ini menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat dan meningkatnya risiko sistemik. Risiko lainnya adalah potensi pengetatan regulasi yang dapat membatasi pertumbuhan industri. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kasus Investri menunjukkan bahwa model bisnis vintage lending memiliki potensi besar, tetapi juga mengandung risiko tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Kelemahan dalam verifikasi dan pengawasan dapat membuka peluang terjadinya fraud dan gagal bayar dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, manajemen risiko, serta pengawasan dari regulator agar industri vintage dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Nah, itulah penjelasan dari kasus yang saya ambil, yaitu kasus Investri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.